Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kopi Tani Vlog pada kesempatan malam hari ini. Kebetulan ini malam-malam sudah ya larut malam. Saya kebetulan bikin bibit yang di sini bibit dari Kopi Tani Vlog. Nah, di sini saya akan berbagi bahwasanya bibit cabai Kopi Tani Vlog ini ukurannya berapa, jadi panjangnya, terus lingkarannya berapa. Ini akan saya bagikan agar Kopi Tani Vlog di dalam membuat bibitnya tidak usah diragukan lagi, ataupun sobat tani jangan meragukan cara Kopi Tani Vlog membuat bibit, juga cara memilihnya. Nah, di dalam cara memilihnya sudah ada di channel Kopi Tani, yaitu seandainya kita mencintai ataupun senang dengan satu jenis itu, maka dalam satu bedeng itu hanya ada satu batang ataupun dua batang, bahkan ada juga yang 3 batang, tapi ada juga yang dalam satu bedeng itu enggak kita sukai. Nah, di sini Kopi Tani Vlog berbagi tentang bibitnya. Ini bibit cabai Kopi Tani Vlog ini sudah saya sebar kemana-mana, ataupun dalam artian kata sudah berbagi kemana-mana. Dan kemarin dari teman dari Aceh minta yang bibitnya itu dia halus, tidak tidak berkerut-kerut, nah, tidak keriting banget gitu ya. Nah, ini termasuk punya petani ini lurus seperti ini sobat tani. Nah, lurus, jadi dalam kondisi lurus seperti ini banyak yang senang. Jadi, dan ini mirip F1, padahal ini lokal, saya lokal turunan yang sudah bertahun-tahun, dari tahun 2003 saya panjangkan terus, nah sampai sekarang, dan ada di channel Kopi Tani Vlog ini. Nah, saya dalam satu lahan ini milihnya ada yang seperti ini sobat tani, halus. Ini untuk sebagai pelengkap. Nah, berat ini timbangannya, terus medelnya ini kalau dipotong ini bisa jadi lebih 1 cm. Terus ada yang panjangnya seperti ini. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengukur panjangnya. Saya sudah tahu yakin, tapi karena ini akan saya saksikan kepada teman-teman atau sobat tani, bahwasanya panjang dari cabai Kopi Tani ini berapa. Dan ini ternyata di pasaran di tempat Kopi Tani ini cabainya cabai termasuk cabai sedang, bukan cabai besar, tapi bukan cabai halus. Nah, cabai sedang harganya ini masuk sedang ya. Seandainya yang halus ini harga 30, yang sedang ini biasanya yaitu harganya 28 ataupun 29. Jadi hanya sedikit. Sementara yang besar itu bisa dihargai dengan harga 25. Ya, ini jauh banget. Nah, di sini saya akan berbagi keuntungan memakai cabai Kopi Tani. Ini ternyata panjangnya sobat tani, ini saya kasih tahu dari sini. Ini titik 0, ini dari pena saya ini titik 0, ini masih bungker. Nah, titik 0 sampai ke sini. Ini kalau saya luruskan masih ada setengah senti, tapi itu tidak masuk karena kecil banget. Nah, ternyata 20 cm sobat tani. Ini di pena saya ini di sini ujung dari cabai ini bukan di gandelan di sini, di tangkai yang di sini bukan, tapi di sini. Ini mohon maaf karena gangguan yaitu lampu. Jadi ini 20 cm, panjangnya 20 cm. Ini kita ambil acak aja, kita terus ambil acak terus seperti ini kan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini saya ambilkan, ada yang mungkin sekitar 18 17. Nah, ini cabenya hampir sama dari titik 0 sobat tani, titik 0 di sana. Nah, sampai ke sini terus ini berkisaran sekitar 19 cm 18 cm. Ini menandakan bahwasanya cabai Kopi Tani ini adalah cabai yang ukuran ideal. Jadi cabai yang ukuran ideal. Nah, ini pantas ataupun pas untuk pasaran di tempat Kopi Tani. Ini sekitar 19 di sini sobat tani. Ini sekitar 19 cm. Terus kita lihat yang lainnya. Nah, ini di sini saya ngambilnya tidak saya pilih-pilih ataupun saya harus milih yang panjang, itu tidak. Di pasaran segitu ataupun panjangnya sekitar itu. Ini aja putus sobat tani, ini aja putus dari titik 0. Kita lihat sobat tani,
dari titik 0 di sana titik 0 ini putus aja, ini sekitar 17 cm ataupun 16 cm. Jadi ini sudah memasuki cabai sedang. Nah, ataupun besarnya sobat tani kita potong sobat tani. Nah, ini kita potong. Mohon maaf saya pakai yang satu tangan saya untuk motongnya. Bisa saya letakkan dulu sobat tani. Nah, ini kita potong bersama-sama. Nah, seperti ini kita potong. Nah, kita ukur sentiannya, besarnya cabai ini sobat tani. Ini itu dari angka 5 ke angka 6 ini sobat tani. Angka 5 ke angka 6 ini 1 cm. Dari angka 5 ke angka 6 ternyata 1 cm. Kita lihat di sini. Mohon maaf, kita kasih pencahayaan lampu. Di sini dari angka 5 ke angka 6. Ini bahkan lebih. Nah, ini artinya sobat tani, dari angka 5 ke angka 6 ini artinya dia 1 cm lebih. 1 cm lebih. Mungkin kurang jelas sobat tani. Mohon maaf, saya perlihatkan seperti ini. Nah, ini 1 cm lebih ternyata. Jadi ketika angka 5 dan angka 6 kita tutup, ini sudah tidak kelihatan. Itu angka 5-nya, itu angka 6-nya tutup. Nah, seperti ini. Ini kita lihat di bagian ya agak pangkal. Nah, seandainya kita potong di bagian yang sini sobat tani, yang tengah-tengahnya aja ya, tengah-tengahnya. Di sini tengahnya sobat tani. Nah, ini berkisaran juga kurang lebih 1 cm ini. 1 cm. Nah, jadi sama 1 cm dari angka 0 sampai ke 1. Lebih ini sobat tani. Lebih 1 cm. Nah, ini panjangnya tadi kita lihat yaitu sampai 20-an ataupun 19 dan 18 banyaknya. Nah, di sini terus dilihat dari panjangnya segitu. Nah, ini kita sudah tahu bahwasanya sobat tani tahu panjangnya dari 0 sampai ke 20 ada. Yang kita cari yang di sini pokoknya nggak usah kita acak aja. Ini kita acak. Ini kita ambil sobat tani. Ini juga nah, ternyata 18 sobat tani. Dari titik 0 sana. Nah, 0 ya, ini 0 di situ. Nah, terus ujungnya di 17 18. Nah, itu. Nah, kalau yang ini 20 sobat tani. Ini sampai 20. Nah, ada yang di situ 0 sampai ya 19,5. Dari 0 sampai ke 19,5 ataupun hampir 20. Nah, ini sudah panjangnya sudah ketemu. Dan lingkarannya sobat tani, lingkarannya juga sudah ketemu 1 cm lah rata-rata gitu aja. Terus kiloannya sobat tani kita timbang. Ini saya kasihkan di 0 ini. Nah, benar. Jadi tidak rekayasa, tidak sudah saya tumpang langsung saya alamikan. Nah, kita ambil sobat tani, kita hitung berapa, kita ambil acak aja. Jadi kita ambil di sini, nggak usah yang besar-besar dan jangan yang kecil-kecil. Nah, jadi kita ambil dari sini sobat tani. Nah, ini kita ambil semuanya di sini. Nah, ini bibit yang sudah di sini kita ambil, kita hitung sobat tani, kita hitung. Nah, kita taruh gini aja, 1 2 3 4. Jadi itu ada 4
5, 5, 6, 6. Ini yang di sini sobat tani, di sini 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita ambil 10 sobat tani, ambil 10 dari posisi sini, yaitu dari posisi 0 sobat tani. Nah, saya ambil 10. Nah, ternyata ini berkisaran 10 ini adalah 1 on sobat tani. Ini 1 on kurang dikit sobat tani. Kalau saja saya memilih mungkin bisa. Nah, taruhlah ini 1 on kurang sedikit, ini 10 biji sobat tani. Nah, ini kita lihat, kita hitung lagi, kita turunkan 1, jatuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini semuanya di sini sobat tani, ini 10. Nah, itu kembali lagi ke 0 lagi, kita naikkan yaitu menjadi, nah ini 10 lagi, ini satu satu. Nah, gitu. Jadi ini berkisaran yaitu 10 biji ini 1 on, itu kurang dikit sekali. Artinya seandainya saya tambah 1 lagi ini sobat tani, pas 1 on. Nah, ini menandakan bahwasanya 1 kilo ini hanya berjumlah 110 biji. Itu aja lebih itu sobat tani, itu kan sudah geser lebih, tapi saya ambil 1 lagi, nah itu kurang dikit. Nah, jadi diambil rata-rata 1 kilo ini 110 biji. Ini menurut beratnya. Terus panjangnya ada yang sampai 20. Ini ideal cabai merah keriting. Jadi saya berbagi dalam hal ini, yaitu berat, panjang, dan ini lingkarannya ini 1 cm. Jadi setelah itu saya cara bikinnya seperti ini sobat tani. Ini saya tekan-tekan seperti ini. Nah, ini tadi saya ambil ini, saya tekan-tekan seperti ini. Nah, seperti ini saya tekan-tekan terus sampai putar-putar. Ini di dalamnya sobat tani, di dalamnya ini sudah lepas semua lepas semua antara biji dengan tangkai biji di dalam. Nah, setelah itu sobat tani, kita ambil pakai pisau sobat tani. Pakai pisau bisa, pakai cutter bisa, seperti ini. Mohon maaf. Nah, ini kita potong seperti ini sobat tani. Nah, kita potong seperti ini. Mohon maaf. Ini terus kita pecahkan seperti ini sobat tani. Nah, kita pecahkan seperti ini sehingganya yang sudah ada di dalam tadi sobat tani, ini biji ini ini bisa lepas sendiri sobat tani. Nah, ini bisa lepas sendiri. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa dilepas sobat tani. Nah, bisa jatuh di sini ketika kita nah, ini sobat tani bisa jatuh di sini ketika yang tadinya dipijit-pijit sehingganya sudah kosong, ini belum direndam. Nah, setelah seperti itu sobat tani, itu kita rendam, kita masukkan di dalam ember. Nah, kita rendam, kita masukkan di dalam ember sini. Nah, kita rendam terus 1 malam aja, besok pagi sudah lepas semuanya. Saya kira untuk cara Kobe Tani Vlog bikin bibit seperti ini sobat tani. Nah, 1 ini bibitnya lokal unggul. Mohon maaf, bukan lokal unggul. Kalau lokal unggul ini dia dekok-dekok ataupun keritingnya ya 100% keriting. Tapi punya Kobe Tani Vlog ini halus, mengkilat, merahnya merah bener. Dan cara mencari bibitnya
dalam satu bedeng itu belum tentu ada satu batang yang diambil. Kalau tidak senang, tidak ngesir, tidak diambilnya. Tapi kalau ngesir, ada kalanya dalam satu bedeng itu bisa 3 batang yang diambilnya. Nah, ini tadi yang di sini sobat tani. Nih. Nah, tadi yang dipilihnya adalah yang paling super menurut versinya Kobe Tani. Jadi sudah tahu di channel Kobe Tani, ini channel Kobe Tani Vlog membuat ya, bibit seperti ini. Dia tidak melintir-melintir, halus, lurus, dan ya pokoknya cabenya di pasaran paling disukai. Dan dia masuk dalam kategori cabai sedang, bukan cabai yang besar, bukan cabai yang halus. Kalau yang halus itu kiloannya kita dalam satu batangnya tidak dapat sobat tani. Nah, ini sobat tani bisa tahu. Memang kalau bibit kan pilihan, tapi diambil rata-rata dalam satu batang itu kalau sampai berbuah 300 biji ataupun 200 biji, ini hampir 2 kilo sobat tani. Nah, untuk sementara 1 kilonya hanya membutuhkan 110 biji, ini sudah masuk. Jadi untuk rata-rata buah yang bukan untuk bibit, karena ini mencarinya untuk bibit, mungkin ya cari yang bagus. Tapi saya dalam mencari bibit tidak seperti ini sobat tani, tidak harus. Saya dalam mencari bibit, misalkan satu batang itu bagus, maka yang bengkong pun saya ambil, yang kecil saya ambil, yang besar seperti ini saya ambil. Tapi tipenya memang itu batangnya dari pertama dia tidak kena layu fusarium, tidak kena virus Gemini. Terus batangnya memang yang saya senangi, buahnya lebat, itu yang saya pilih dalam satu bedeng. Dan seandainya saya mempunyai ratusan bedeng, belum tentu 100 batang yang saya gunakan. Ada kalanya hanya 30 batang, ataupun ada kalanya di bawah dari 30 batang. Itu yang penting saya ngesir, saya senang. Nah, makanya saya ambil. Itu tadi pertama, panjangnya sudah kita temui bahwasanya ada yang sampai 20 cm. Terus lingkarannya sudah kita temui yaitu 1 cm, ada yang lebih, ada yang kurang mungkin. Terus beratnya dalam 1 kilo ini hanya membutuhkan 110 biji, 110 buah cabai sudah masuk 1 kilo. Inilah ideal cabai yang memang benar-benar masuk pasaran untuk di wilayah punya Kobe Tani Vlog. Saya kira saya cukupkan di sini. Mudah-mudahan sobat tani ya bisa tergiur ataupun kepingin mencoba cabai bibitnya punya Kobe Tani Vlog. Dan ini sudah beredar di seluruh penjuru tanah air. Nah, khususnya sampai di Manado tuh punya Pak Heri Palit sudah bisa lebih dari 1 kilo per batangnya, dan di sana sudah membuktikan kemarin mengambil yang pertama mengambil lebih dari 1 juta. Untuk yang kemarin yang keduanya lagi mengambil bibit yaitu 880. Ini masih ada semuanya dan saya videokan, ini internasional bisa tahu, dan beliaunya Bapak Heri Palit menjadi saksi yang apa yang saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan sobat tani sukses di dalam budidaya tanaman cabai. Terlepas dari cabai dari bibit itu menopang lebih dari 60% yaitu keberhasilan. Karena ketika kita berbudidaya terus bibitnya buruk, maka tidak sedikit orang yang gagal. Tapi kalau kita sudah tahu asal mula bibit itu dan sudah teruji, sudah terbukti di mana-mana bagus adaptasinya, maka kalau ketika sudah adaptasinya itu bagus, kita yakin yang kita tanam. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.